Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita masih melanjutkan uh, apa training atau pelatihan untuk para pekerja atau pegawai, uh, di mana dibutuhkannya suatu lingkungan kerja yang kondusif, kemudian lingkungan kerja yang terus berkembang. Karena di dalam suatu perusahaan harus memiliki suatu rencana di mana uh, banyak pengaruh-pengaruh lingkungan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan itu sendiri. Misalnya di sini kita lihat ada competitive environment, yaitu lingkungan yang sangat kompetitif. Ini adalah lingkungan di mana kita harus terus bekerja keras untuk mengembangkan diri dan tidak terpaku kepada kepuasan, ya. Jadi harus melampaui target setiap saat, gitu ya. Jadi tidak puas dengan kondisi yang perkembangan yang ada, gitu. Artinya kalau di sini dilihat bahwa kompetitif ini harus keluar dari zona nyaman, ya. Harus keluar dari zona nyaman di mana kita harus bekerja keras untuk bersaing terus menerus. Kemudian lingkungan ekonomi, ini adalah ekonomi yang kita selalu dihadapkan dengan masalah keuntungan. Jadi secara global internasional kita juga harus mengikuti bagaimana perkembangan ekonomi sehingga bisa melihat naik turunnya suatu perusahaan kita, gitu. Kemudian ada lingkungan teknologi, di mana lingkungan teknologi ini adalah harus lihat bagaimana perkembangan teknologi itu yang ada sehingga bisa disesuaikan dengan perkembangan perusahaan yang kita bangun, ya. Kemudian ada lingkungan politik legal. Nah, ini juga harus mencakup masalah hubungan kita dengan pemerintah, apakah secara politis perusahaan kita bisa mengembangkan secara nasional, gitu ya. Yang lain adalah berdasarkan sosial dan kebudayaan yang ada, ya. Dan ada lingkungan sosial budaya ini ya yang akan bisa perusahaan itu berkembang sesuai dengan kebudayaan dan sosial di lingkungan kita bekerja, gitu, ya. Selanjutnya adalah faktor penyebab dan manfaat dari pelatihan, yaitu faktor penyebabnya adalah di mana harus terus meningkatkan kualitas angkatan kerja. Kemudian adanya persaingan global yang tadi kita sudah bahas, yaitu adalah persaingan dalam lingkungan kompetitif, ya. Kemudian ada perubahan-perubahan yang cepat dan terus menerus berdasarkan perkembangan teknologi. Kemudian adanya alih teknologi, ya, nanti alih teknologi dan adanya perubahan demografi itu sendiri. Kemudian manfaat untuk pegawai atau pelatihan untuk para pegawai, yaitu adalah di mana pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan, sehingga dia dengan mudah setelah adanya pelatihan dengan mudah bisa mengikuti secara perlahan dan pasti. Kemudian adanya perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Kemudian manfaat lain adalah meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, manfaatnya adalah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Industri dan Pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini adalah di mana dalam menentukan kebutuhan pelatihan, yang pertama ada analisis persyaratan kerja, kemudian analisis organisasi, dan analisis karyawan. Nah, di dalam pelaksanaan pelatihan harus adanya analisis kebutuhan pelatihan organisasi itu sendiri untuk menentukan sasaran dan materi program pelatihan, kemudian menentukan metode dan prinsip pelatihan belajar, dan mengevaluasi hasil program pelatihan itu sendiri, ya. Nah, analisis kebutuhan itu adalah menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan, di mana kegiatan ini sebetulnya juga sangat
rumit dan sulit karena perlu diagnosis kompetensi organisasi saat ini, dan kompetensi ini dibutuhkan sesuai dengan perkembangan lingkungan di masa yang akan datang. Di situ ada yang namanya pelatihan dan pengembangan. Nah, analisis kebutuhan dilakukan melalui langkah-langkah analisis kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan pekerja atau pegawai. Nah, tantangan lingkungan yang menghadapi kompetensi pegawai ini ditandai dengan lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi dan kecenderungan peningkatan outsourcing, perubahan-perubahan teknologi, dan keanekaragaman pegawai atau pekerja itu sendiri, sehingga butuh sebuah analisis kebutuhan organisasi untuk mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang. Kemudian untuk analisis pegawai, ini dianalisis tugas-tugas yang harus dilakukan setiap jabatan dan dipelajari perilaku peranan tersebut. Ya, kemudian analisis pegawai itu adalah menganalisis mengenai pegawai yang kurang dalam kesiapan dalam melakukan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kerja, observasi kelapangan, dan kuesioner. Nah, tujuannya adalah dirumuskan secara spesifik apakah perubahan perilaku, ada perubahan pengetahuan yang akan dicapai setelah pelatihan dilakukan. Nah, berdasarkan tujuan tersebut maka ditentukan materi untuk pelatihan mencapai tujuan. Di sini ada on the job training dan off the job training. Kalau on the job training dilakukan pada waktu jam kerja, kalau off the job training dilakukan secara khusus di luar pekerjaan. Ya, jadi Anda bisa on the job training atau off the job training dilakukan untuk pengembangan diri. Nah, faktor efektivitas dari ini adalah partisipasi, adanya pengulangan, repetisi, kemudian relevansi hubungan antara pekerjaan dan pelatihan itu sendiri, dan transfer atau perubahan atau sharing kesesuaian pelatihan itu sendiri. Kemudian feedback yang merupakan umpan balik dari hasil pemberian informasi dan perkembangan kemajuan yang dicapai oleh peserta. Nah, metode pelatihan dalam job training ini banyak ya. Pertama adalah job instruction training, kemudian ada coaching, ada job rotation, dan friendship ya. Kalau job instruction training adalah pelatihan untuk manajer dan supervisor. Kalau coaching itu adalah bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan pembimbingan ya, bimbingan tugas secara informal dan tidak terencana di luar skup pekerjaan itu sendiri, di luar tugas-tugas rutin. Nah, job rotasi direncanakan secara formal untuk menugaskan pegawai beberapa pekerjaan yang berbeda. Kemudian apprenticeship ini adalah pelatihan mengkombinasikan antara pelajaran di sekolah atau di tempat training dengan praktek. Jadi ada hubungan antara teoritis dan praktis. Metode pelatihan ya, prinsip-prinsipnya adalah prinsip dari training, kemudian relasi dari analisis pekerjaan, motivasi, kemudian ada partisipasi yang aktif, pemilihan materi training, kemudian pemilihan si trainer itu sendiri, kemudian sertifikasi dari trainer itu sendiri, dan metode training. Nah, metode-metode yang lain itu bisa berupa ceramah ya, presentasi video, visualisasi atau simulasi, permainan, game, kasus studi masing-masing, kemudian ada program belajar dan program pelatihan, kemudian bagaimana mengaksikan dalam sebuah pembelajaran itu sendiri. Nah, proses pelatihan yang kreatif ini adalah yang pertama, pelatihan harus dilihat pelatihan apa yang dibutuhkan, kemudian siapa yang harus dilatih, kemudian di mana tempat pelatihan, bagaimana cara pemberian pelatihan, kemudian bagaimana cara mengetahui efektivitas pelatihan itu sendiri, di mana setiap organisasi atau perusahaan pada saat melaksanakan itu dihadapkan dengan persyaratan-persyaratan. Yang pertama adalah penentuan kebutuhan pelatihan, peserta pelatihan, tempat pelatihan, materi dan isi pelatihan, pemberian pelatihan, dan evaluasi hasil dari pelatihan itu sendiri. Evaluasi keberhasilan ini ada 4 ya: reaksi peserta terhadap visi dan proses pelatihan, kemudian pengetahuan yang melalui pengalaman pelatihan, adanya perubahan perilaku, perbaikan pada organisasi.
Nah, di sini kriteria yang dapat dijadikan penilaian keberhasilan pemerintahan bisa berupa jumlah peserta, efisiensi, jadwal, suasana kondusif, reaksi peserta, perubahan perilaku, perubahan kinerja, dan menghitung rate of investment. Ya, ROI, return on investment, kembalinya investasi. Nah, di sini tanggung jawab pelatihan dan pengembangan itu adalah tanggung jawab pelatihan pengembangan dari manajemen sumber daya energi dengan dukungan staf dan pedoman, ya. Kemudian ada dari atasan langsung merupakan dorongan dan untuk menciptakan iklim kerja yang baik. Kemudian kalau dari karyawan itu adalah minat dari motivasi dari pekerja dan pegawai itu sendiri. Dari manajemen puncak ini memberikan dukungan dan anggaran. Nah, pendekatan pengembangan ini adalah metode di tempat kerja dan metode di luar kerja. Kalau di tempat kerja ada bimbingan atau coaching, komite penugasan, rotasi pekerjaan, posisi sebagai asisten dari gitu, asisten suatu pimpinan untuk mengasisteni. Kemudian kalau metode di luar tempat kerja itu bisa pendidikan non gelar, pelatihan hubungan antar manusia, studi kasus, bagaimana peran. Kemudian metode luar itu bisa dilakukan dengan simulasi, harus memanfaatkan cuti panjang. Kemudian pelatihan dilakukan bisa di luar ruangan. Nah, tujuan pengembangan sumber daya manusia ini banyak pendapat ya, antara lain adalah menurut Andrew Sikula ya, bahwa productivity atau quality, ada human resources planning, ada moral, ada kompensasi dari cara tidak langsung ya, kesehatan dan keselamatan, kemudian perlindungan, ada melakukan keterpaksaan terhadap suatu kegiatan ya, pengembangan dari sumber daya manusia itu sendiri ya, di mana penyiapan manusia atau karyawan untuk peningkatan kemampuan intelektualitas yang diperlukan dalam memikul tanggung jawabnya. Dan pengembangan dimaksud untuk mengembangkan kemampuan ya, skill karyawan dan pekerjaan di masa mendatang. Kemudian ada pendapat lain, ini John Proctor ya, meningkatkan kepuasan karyawan, pengurangan pemborosan, mengurangi ketidakhadiran pegawai, dan seterusnya sampai menimbulkan kerjasama yang baik di antara para pegawai. Nah, oke, demikian untuk pertemuan terakhir. Mudah-mudahan menjadi masukan juga untuk perkembangan tempat kita bekerja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.